pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan. Coklit yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di masa pandemik ini tentunya harus dijalankan dengan standar protokol kesehatan. Terus gimana sih cara kerja PPDP untuk menyelesaikan salah satu tahapan pilkada ini? Yuk kita simak tutorial berikut ini. Para anggota PPDP nantinya akan dibekali dengan buku kerja atau buku panduan di lapangan sebagai catatan kerja PPDP untuk akuntabilitas proses pencocokan dan penelitian, sekaligus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sebelum turun ke lapangan, para anggota PPDP diharuskan untuk mengisi identitas PPDP dan jadwal kegiatan BIMTEK pada buku kerja PPDP. Pelaksanaan coklit dibagi 3 jadwal, yakni persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang pertama, persiapan coklit. Persiapan coklit dijadwalkan dari tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020. Pada masa persiapan ini, para PPDP akan mendapatkan bimbingan teknis dari PPS. Bimbingan teknis dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi daring atau online. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui media komunikasi daring atau online karena keterbatasan sarana dan prasarana. Bimbingan teknis dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Setelah pembekalan materi pelaksanaan coklit sudah diberikan kepada PPDP, PPDP kemudian mengecek kelengkapan dokumen dan perlengkapan kerja dengan menulis form kelengkapan dokumen dan perlengkapan kerja yang telah disediakan. Selain itu, PPDP mengecek persiapan alat pelindung diri untuk mencegah penularan virus corona seperti face shield, masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Jika seluruh kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat pelindung diri sudah lengkap, PPDP kemudian melakukan koordinasi awal dengan RT, RW, atau sebutan lainnya. Meminta izin melakukan kegiatan coklit di wilayah RT, RW, atau sebutan lain selama 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Menanyakan pada pengurus RT RW atau sebutan lain terkait area wilayah RT RW atau sebutan lain. Menanyakan pada pengurus RT RW atau sebutan lain apakah terdapat perubahan data penduduk terbaru di wilayah kerjanya yang disebabkan warga yang pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya. Meminta RT, RW, atau sebutan lainnya memeriksa setiap kakak apakah benar berdomisili di daerah tersebut. Warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda meminta pengurus RT, RW, dan sebutan lainnya untuk memeriksa model AKWK apakah pemilih yang ada pada formulir AKWK sudah sesuai secara alamat. Meminta pengurus RT, RW, dan sebutan lainnya untuk memeriksa model AKWK apakah pemilih yang ada pada formulir AKWK sudah sesuai secara alamat, penomoran RT, RW, atau sebutan lainnya. Yang kedua, pelaksanaan coklit. Coklit dilaksanakan pada 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Pelaksanaan coklit dilakukan dengan cara petugas PPDP mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Petugas PPDP diupayakan hanya bertemu pemilih di halaman atau teras rumah dan tidak terlalu lama. Petugas PPDP meminta pemilih menunjukkan dokumen KTP elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga untuk dicocokkan dengan form AKWK. Petugas PPDP mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form AKWK. Memperbaiki data pemilih bila tidak cocok pada formulir AKWK dengan memberi keterangan U. Mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat pada formulir model AKWK. Dan petugas PPDP mengisi keterangan di form AKWK sesuai dengan kondisi pemilih yang ada di keterangan 14 form AKWK. Apabila dalam satu keluarga terdapat penyandang disabilitas, maka petugas PPDP mengisi keterangan disabilitas pada form AKWK sesuai dengan keterangan 12. Petugas PPDP mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar formulir model A.AKWK.
Petugas PPDP mengisi 10 item data pada formulir model A.A.1 KWK sebagai tanda bukti bahwa coklit telah dilaksanakan. Petugas PPDP mengisi dan menempel stiker formulir model A.A.2 KWK di bagian depan rumah setiap kepala keluarga. Ayo semua warga Kaltara, berikan suaramu, sukseskan pemilihan. Petugas PPDP berkoordinasi dengan PPS secara berkala pada tahapan coklit. Yang ketiga, pelaporan. Pelaporan hasil coklit dilaksanakan pada 28 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Dalam tahapan pelaporan ini, PPDP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Mengecek kembali formulir model A.A KWK dan A.A KWK dan model A.A1 KWK. Koordinasi akhir dengan pengurus RT atau RW atau sebutan lainnya. Bila pengurus RT atau RW atau sebutan lain melakukan koreksi data, maka PPDP harus melakukan coklit ulang pada data yang dikoreksi. Mengisi formulir model A.A3 KWK, menyerahkan hasil kerja ke PPS, dan meminta tanda tangan PPS di buku kerja PPDP. Satuannya PPDP kemudian mengisi formulir model A.A3 KWK dan penyerahan hasil kerja ke PPS. Dan setelah diberikan berita acara serah terima berkas hasil coklit dari PPDP kepada PPS. Demi Kaltara, teras Indonesia menjadi